Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Adi Permana Putra, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data, yang dimana kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Ya, ini masih sama dengan tugas 2 yaitu menggunakan SAM dan MySQL. Eh, Langsung saja saya buka untuk localhost-nya yang di eh, tugas 2 kemarin sudah ada seperti ini. Seperti ini untuk tabel atau database rumah sakit dengan tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Langsung saja di sini untuk rangka-rangka panduan praktikumnya untuk melakukan commit sini. Oke, langsung saja saya di sini masuk ke rumah sakit, lalu ke routines. Di sini saya menambahkan create new routine. Oke, lalu di sini saya menambahkan untuk transaksi 1. Mana di sini langsung saya drop saja. Untuk add parameternya sebelumnya tadi saya sudah mencoba untuk menuliskan kodenya di sini. Pengerjaan saya. Oke, sebentar. Ya, ini untuk transaksi 1. Saya drop di sini untuk parameter transaksi 1 yaitu pertama begin. Lalu values di sini saya ketikkan untuk nomor ID-nya itu 205. Lalu untuk namanya di setelah itu untuk alamatnya saya beri untuk Jogja. Dan di sini untuk jenis kelaminnya laki-laki. Di sini langsung saja saya masukkan berita select form pasien. Lalu saya menambahkan fungsi commit dan end. Ya, di sini langsung saja saya untuk go. Oke, rutin transaksi 1 berhasil dibuat. Langsung saja saya execute. Oke. Di sini ada kesalahan, saya belum menggunakan tanda petik. Seperti ini. Saya update, lalu saya execute. Ya. Maka akan muncul data baru, yaitu dengan nomor ID pasien 205, nama Adi, lalu alamatnya di Jogja, jenis kelamin laki-laki. Dan untuk create new routine yang kedua, yaitu untuk panduan praktiknya untuk
Yang kedua itu rollback. Ya, sini ada rollback. Langsung saja saya ketikkan transaksi 2, lalu drop. Untuk add parameternya yang tadi sudah saya buka, yang sudah saya buat masih sama seperti ini, start transaction. Lalu di sini ada perintah tambahan yaitu update pasien. Di sini ada set update pasien, lalu di sini ada set nama pasien sama dengan bulan. Sini ada perintah tambahan where, lalu ID pasien. Kemudian di sini saya menggunakan 206. Ya, setelah itu kita tambahkan fungsi rollback dan tidak lupa untuk commit agar nanti bisa otomatis muncul ada di data pasien. Di sini saya tetap memberi perintah select form pasien dan yang terakhir n. Oke, saya go. Oke, from. Oh iya, di sini saya lupa untuk memberi titik koma. Oke, transaksi 2 sudah berhasil saya buat. Lalu langsung saja saya untuk perintah execute. Ya, di sini tidak akan tampil yang di transaksi 2 yaitu 206 atas nama Wulan karena kita menggunakan fungsi rollback. Sebagaimana dijelaskan di sini, rollback itu jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, namun tidak dengan pernyataan akan tidak berpengaruh kepada fungsi sebelumnya. Seperti ini untuk panduan praktikumnya. Lalu yang ketiga di sini ada untuk checkpoint, mana langsung saja saya buat untuk rutinnya lagi, new rutin. Di sini saya beri transaksi 3, drop. Di sini saya langsung saja untuk transaksi 3 ini di sini seperti ini. Bikin memudahkan, langsung saja saya izin untuk copy paste. Seperti ini untuk penjelasannya. Di sini ada saya menambahkan data pasien baru dengan nomor ID-nya yaitu 206 atas nama Putra, untuk alamat Lamongan L, dan di sini ada Nabila Awit. Akan tetapi di sini akan ada rollback to save point 1. Ya, dan di sini ada lagi dari 208 yaitu Nisa Lampung, jenis kelaminnya perempuan. Langsung saja saya go. Data transaksi 3 berhasil saya buat, lalu langsung saja saya execute. Ya, di sini akan tampil yang dimana untuk ID pasien 207 itu tidak akan tampil, yaitu salah satu dari fungsi rollback ataupun sesuai dengan panduan
tugas praktikum di sini yaitu checkpoint, yang dimana di insert into pasien ini tidak akan terbaca dengan nama tadi saya buat yaitu Nabila, dan di sini yang terbaca hanya untuk Putra dan Nisa. Oke, setelah ini kita cek untuk memastikan ada di tabel pasien. Ya, data sudah sesuai dengan grid routing tadi saya, yaitu di mana ada 205, 206, dan 208. Oke, untuk langkah selanjutnya ke trigger. Oke, trigger ini langsung saja membuat tabel baru yaitu dengan nama tabel obat dan tabel transaksi obat. Langsung saja saya masuk di sini untuk database rumah sakit. Saya pilih SQL. Di sini untuk SQL-nya tabel obat atau grid tabel obat. Saja saya kopikan seperti ini. Lalu saya go. Ya, di sini akan muncul tabel baru dengan nama obat. Lalu saya tambahkan lagi untuk tabel transaksi obat seperti ini. Oke, ke tabel ID pasien, ID obat, go. Ya, maka di sini akan muncul juga tabel transaksi obat yang baru. Oke, setelah itu pada panduan ini kita diminta untuk menentukan dulu relasinya. Oke, untuk relasinya tertentukan dengan milih tab designer. Di sini ada untuk transaksi obat dan obat. So, ini sudah saya checklist semua. Lalu saya membuat grid relationship-nya, di mana reference key-nya ada di ID pasien, lalu ke ID pasien seperti ini, sesuai dengan panduan tugas. Oke, ada error di indeks kolom. Oke, di sini dulu, lalu variable key-nya ID obat. Ya, mungkin di sini saya ulang. Di obat, lalu di sini error. Oke, saya lupa untuk menambahkan foreign key-nya dulu pada tabel transaksi obat. Ya, ini saya buat dulu. Saya indeks. Oke, ini untuk ID obatnya juga. Indeks ID pasien, ID obat, dan untuk tabel obatnya hanya foreign key-nya saja. Primary key-nya saja. Oke, langsung di sini saya coba lagi untuk relationship-nya seperti ini, obat, lalu transaksi obat. Ya, sini saya coba untuk membuat lagi. Ini lalu ke ID obat. Sini saya pilih cascade. Oke.
Saya coba reload. Ini di sini. Lalu saya tambahkan lagi untuk relationship-nya. Nah, untuk reference key-nya ada di sini. Lalu untuk foreign key-nya ada di ID pasien. Ini cascade lagi. Oke. Saya refresh. Ternyata ya, sini akan muncul untuk relationship-nya. Sudah sesuai dengan panduan tugas, yaitu dimana untuk rumah sakit tabel obat ada ke transaksi obat, lalu untuk tabel pasien masuk ke ID pasien. Setelah itu kita tambahkan daftar obatnya, kita masuk ke tabel obat, lalu kita pilih insert. Tabel obat, insert. Ya. Di sini untuk ketentuan obatnya sudah ada di panduan, yaitu untuk ID 1, kode obatnya A001, untuk nama obat Amikacin, untuk nama obatnya Amikacin. Lalu di sini harga obatnya 20.000. Dan di sini untuk stoknya 10. Lalu yang kedua value 2 amoxicillin, untuk harganya sendiri 15.000. Stoknya ada 20. Sini untuk yang daftar obat yang ketiga, yaitu 3A003, namanya betadine, untuk harganya sendiri 7.000. Sini stoknya ada 5. Oke, saya go di sini. Langsung saja saya cek di struktur. Ya, di sini sudah muncul untuk yang pertama amikacin, lalu amoxicillin dan betadine. Setelah itu langsung kita coba pada trigger tabel obatnya, pemesanan. Sini saya cari opsi trigger, lalu create new trigger. Di sini beri sesuai dengan panduan tugas. TG jual. Sini transaksi obat. Sini after, insert, lalu di sini untuk SQL-nya atau definisinya
sudah saya kopikan sebelumnya. Oke, saya go. Ya, ini ada sedikit set stock. TG jual. Atau untuk add trigger ya di sini. Nah, ternyata saya ada kesalahan. Ini tidak strip melainkan sama dengan, tombol sama dengan. Oke, setelah itu di sini saya pindah pada tabel transaksi obat. Di sini sudah berhasil dibuat. Ya, di sini transaksi obat. Lalu saya masukkan insert untuk pemesanan. Di sini cukup contoh satu saja. Untuk filenya saya kosongi. Untuk ID pasiennya saya coba untuk ADI. Lalu untuk ID obatnya ini satu, lalu jumlahnya ini 3, ini 1, lalu sini jumlahnya saya buat 7000 betadine, lalu saya go. Oke, setelah tampil seperti ini saya go lagi. Oke, maka akan muncul untuk ID transaksi 4, ID pasiennya 205 ID obatnya 3, jumlah 1, harga 7000, dan sini saya cek untuk obat stok. Oke. Dan untuk stok obatnya sendiri sudah berkurang, yang awalnya di 5, lalu saya buat pesanan 1 buah, dan saat ini stoknya hanya 4. Mungkin cukup sekian pengerjaan tugas 3 mata kuliah basis data dari saya. Saya mohon maaf pastinya ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pengerjaan dan penyampaian penjelasan di tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.